Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro González Jahalu, mahasiswa semester 3 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan hasil review dari buku yang berjudul Contribution to Finance and Accounting, Ratings, Critical Analysis and New Approaches of Quantitative and Qualitative Methodology. Langsung saja pada inti pembahasan yang pertama. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak cara yang digunakan untuk melakukan penelitian seperti pengelolaan keuangan, investasi, pasar modal, dan sebagainya. Salah satunya adalah monograf. Sebenarnya apa itu monograf? Monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi. Yang kedua, monograf merupakan bagian dari metodologi modern yang digunakan untuk mengatasi masalah penilaian non-finansial dan penilaian proyek. Tujuannya adalah meningkatkan objektivitas dan akurasi penilaian, serta analisis kritis terhadap kelemahan metodologis dan sistem dari peringkat kredit yang ada pada sistem non-finansial dan penilaian proyek. Penyempurnaan metodologi pemeringkatan dari sistem pemeringkatan yang ada diusulkan dalam monografi akan meningkatkan akurasi peringkat dan membuatnya lebih objektif. Dengan menggunakan metode pemeringkatan teori modern keuangan, alat teori keuangan perusahaan yang berkembang dengan baik, teori BFO dan teori batas keadilan, teori MM dan teori Triple M, memungkinkan kita untuk bergerak dalam industri pemeringkatan dari penggunaan metode terutama kualitatif dengan penggunaan metode kuantitatif, terutama yang membuka cakrawala baru dalam pemeringkatan emiten dan metode penentuannya kelayakan kredit mereka. Bagian 1, pentingnya rating dan kekurangan dari sistem rating yang ada. A. Pentingnya penilaian. Nah, pentingnya penilaian di sini yang dimaksudkan adalah yang pertama, rating itu sendiri atau penilaian adalah salah satu instrumen terpenting dalam mengatur pasar keuangan. Yang kedua, tugas utamanya adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko yang dilakukan oleh para ahli independen. Yang ketiga, 2 jenis rating. Nah, 2 jenis rating ini terdiri dari penilaian kredit dan penilaian daya tarik investasi. Tentunya muncul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan penilaian kredit dan apa yang dimaksudkan dengan penilaian daya tarik investasi. Nah, berikut saya paparkan penjelasan dari penilaian kredit dan penilaian daya tarik investasi. Penilaian kredit. Penilaian kredit adalah ukuran kelayakan kredit sebuah perusahaan yang dihitung berdasarkan kondisi keuangan, keamanan aset, modal, dan paparan risiko yang akan dialami oleh suatu perusahaan atau bank. Yang kedua, mengungkapkan pendapatan lembaga tentang kemampuan dan kemauan kredit atau penerbit untuk memenuhi kewajiban keuangan serta secara penuh dan tepat waktu, serta menjelaskan kualitas instrumen kredit, misalnya obligasi perusahaan, atau instrumen utang lainnya. Obligasi merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Yang berikutnya, bagian dari penilaian kredit adalah eksistensi penilaian kredit memberikan perusahaan sejumlah keuntungan, seperti memperoleh pinjaman bank dan pinjaman dana lainnya. Untuk perusahaan dengan peringkat tinggi pada tingkat preferensial, memperoleh pinjaman komoditas dengan pembayaran ditanggung
ditangguhkan, dan lain-lain. Yang kedua, penjabaran dari penilaian daya tarik investasi. Nah, penilaian daya tarik investasi memiliki beberapa bagian juga. Yang pertama adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan keuangan, produksi, organisasi, pemasaran, hukum dan persyaratan lain, atau kepentingan investor sehubungan dengan investasi proyek atau perusahaan tertentu. Memungkinkan kita untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari proyek investasi, serta keadaan iklim investasi dalam industri atau wilayah tertentu. Penilaian kredit dan peringkat daya tarik investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah memiliki berbagai aplikasi dan merupakan indikator agregat yang mencerminkan kelayakan kredit suatu perusahaan atau daya tarik investasi suatu investasi proyek. Jadi, peringkat emiten memainkan peran penting dalam ekonomi dan keuangan modern. Pada saat yang sama, skandal pekerjaan lembaga penilai menunjukkan masalah serius dalam industri pemeringkatan. B. Analisis kekurangan metodologis dan sistemik dalam pemeringkatan kredit emiten non-keuangan yang ada. Yang ke B, analisis kekurangan metodologis dan sistem dalam pemeringkatan kredit emiten non-keuangan yang ada. Nah, tentunya di sini mungkin terbesit dalam pikiran kita pertanyaan tentang apa itu emiten. Nah, emiten itu sendiri adalah suatu badan usaha atau pemerintahan atau pemerintah yang bertugas atau mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Nah, surat berharga dalam hal ini seperti yang telah saya sebutkan dalam penjelasan yang pertama, yaitu obligasi. Analisis kekurangan metodologis dan sistem dalam pemeringkatan kredit emiten non-keuangan merujuk pada beberapa metode. Yang pertama, kedekatan lembaga pemeringkat. Yang kedua, diskon. Kemudian kebijakan dividen perusahaan, tingkat leverage, perpajakan, akuntansi, kekhususan industri emiten, kelalaian mempertimbangkan kekasan dan emiten, dan yang terakhir rasio keuangan. Lanjut kepada pembahasan inti yang kedua tentang teori keuangan perusahaan yang digunakan dalam penilaian dan dalam metodologi peringkat. Nah, di sini ada dua subpokok, yaitu struktur modal, teori Modigliani-Miller atau yang lebih dikenal atau lebih familiar dengan istilah teori MM, dan juga asumsi utama teori MM. Nah, di sini subbab yang pertama, struktur modal teori MM. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, teori ini didasarkan pada analisis data empiris atau berdasarkan hasil penelitian. Kemudian, teori ini dibuat karena mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Adapun beberapa teori dari MM ini, yaitu yang pertama, teori MM tanpa pajak. Nah, dalam teori ini berpendapat bahwa dengan tidak adanya pajak, struktur modal perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan biaya rata-rata yang bertimbang modal. Kemudian weighted average loss of capital atau WACC, dan ekuitas meningkat sejalan dengan meningkatnya leverage keuangan. Yang kedua, teori MM dengan pajak. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa pasar modal sempurna dan diberlakukan pajak. Implikasinya adalah penggunaan hutang dalam struktur model sangat menguntungkan karena adanya tax shield. Oleh karena itu, nilai dari perusahaan yang menggunakan hutang lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Poin yang kedua, asumsi utama teori MM. Asumsi yang paling penting dari teori MM adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor berperilaku rasional
dan instan, melihat peluang, keuntungan, tidak membadai untuk resiko investasi. Yang kedua, peluang investasi dan pasar keuangan harus dapat diakses secara merata oleh semua kategori investor. Yang ketiga, biaya transaksi yang terkait dengan pendanaan sangat kecil. Dalam praktiknya, besarnya biaya transaksi berbanding terbalik dengan besarnya pembiayaan, sehingga asumsi ini lebih konsisten dengan kenyataan. Investor mendapat uang dan memberikan dana kepada peminjam dengan tingkat bebas risiko. Yang berikut, perusahaan hanya memiliki dua jenis aset, modal utang bebas risiko dan ekuitas risiko modal. Kemudian tidak ada kemungkinan kebangkrutan, dan yang terakhir tidak ada pajak perusahaan dan pajak atas penghasilan pribadi investor. Bagian yang ketiga, modifikasi teori MM untuk kasus pajak uang muka atas pembayaran laba. Baik, bagi yang belum tahu, wajah dari kedua ahli ini bisa nampak dalam layar ini, di mana di sebelah kiri adalah wajah dari Franco Modigliani dan dari sebelah kanan ada Merton Miller. Nah, teori MM memiliki keterbatasan. Yang kedua, teori ini menganggap pembayaran sebagai unitas langsung, sementara dalam praktiknya pembayaran ini dilakukan di muka dan dengan tempo demikian harus dianggap sebagai jatuh tempo unitas. Para penulis mengeneralisir teori MM dalam kasus pajak di muka atas pembayaran laba. Nah, langsung saja pada inti pembahasan yang keempat untuk mempersingkat waktu, peringkat dan metodologi peringkat dari emiten non-keuangan. Nah, penerapan teori MM dalam metodologi penilaian. Lembaga penilaian memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Analisis mereka terhadap emiten negara dan peringkat kredit yang dihasilkan dari penerbit membantu investor membuat keputusan investor masuk akal, serta membantu emiten dengan peringkat yang cukup baik mendapat kredit pada tarif yang lebih rendah. Penggunaan diskon dalam penilaian. Salah satu kelemahan utama dari semua metodologi pemeringkatan yang ada adalah kegagalan dan penggunaan diskon yang sangat kecil. Dalam beberapa kasus langka di mana diskon tersebut digunakan, tidak cukup benar karena tingkat diskon saat memberi diskon aliran keuangan salah digunakan. Yang terakhir adalah model. Nah, dua macam model penilaian kelayakan kredit emiten dalam pemeringkatan untuk memperhitungkan pendiskontan aliran keuangan, yaitu model satu periode dan model multi periode. Sekian dari video saya kali ini. Tetap setia menonton channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam mahasiswa.